Om Swastiastu. Selamat datang para pemirsa setia STKIP Talks. Kami hadir kembali dengan episode khusus yang penuh inspirasi dan semangat, langsung dari BEM STKIP Agama Hindu Amlapura. Hari ini kita merayakan sebuah momen bersejarah, Hari Kartini, sebuah perayaan untuk menghormati keberanian dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Saya Muriana akan menjadi pemandu kita dalam perjalanan inspiratif kita hari ini. Bersama dengan BEM STKIP Agama Hindu Amlapura, kita akan mengeksplorasi cerita-cerita luar biasa dari para narasumber dengan berbagai latar belakang yang menginspirasi, menggugah, dan tentunya informatif. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat Kartini yang membara. Tetaplah bersama kami dan biarkan suara STKIP Talks mengisi telinga dan hati Anda dengan inspirasi yang tak terlupakan. Saya Muriana mengucapkan selamat datang di STKIP Talks bersama BEM STKIP Agama Hindu Amlapura. Hari ini sudah bersama kita salah satu representasi dari Kartini Muda STKIP Agama Hindu Amlapura, Ninyoman Ayu Gita Cahyani. Om Swastiastu Kak Gita. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Kak Gita bisa memberikan pengantar singkat tentang diri Kakak Gita kepada para pemirsa di rumah. Mungkin bisa sedikit bercerita tentang latar belakang Kak Gita. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ninyoman Ayu Gita Cahyani. Saya biasa dipanggil Gita. Dan saya merupakan mahasiswi aktif semester 6 Prodi Pendidikan Agama Hindu di STKIP Agama Hindu Amlapura. Oke, nah perlu pemirsa ketahui nih bahwa Kak Gita adalah sosok yang tak hanya memiliki prestasi gemilang, tetapi juga pengalaman yang luar biasa di dunia mahasiswa. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi nih Kak Gita, bisa ceritain sedikit nggak tentang perjalanan Kak Gita dalam mencapai prestasi-prestasi yang Kakak Gita dapatkan selama ini? Jadi kalau bahas tentang perjalanan pasti panjang banget ya gitu. Jadi sebenarnya sih dari awal nggak pernah berpikir atau tertarik dengan mengikuti perlombaan, karena dulu masa kecil kayaknya lebih enak bermain sama teman-teman, nggak harus memfokuskan pada satu tujuan, apalagi itu lomba. Nah, cuman karena memang saat itu kondisi yang seperti langsung aja gitu jalan, itu kebetulan direkomendasiin pertama kali oleh guru-guru dulu waktu di sekolah dasar. Akhirnya dari sana ya pertama dimulai dengan rasa terpaksa dulu kan, karena ya udahlah terpaksa gitu. Tapi ternyata setelah mengikuti itu banyak juga yang didapat, terus banyak dapat teman juga, terus Astungkarnya juga dikasih kesempatan untuk dapat juara. Jadi itu semakin bikin kayak oh ternyata seru nih kalau ikut lomba gitu. Waduh, jadi begitu nih teman-teman di rumah. Ternyata pasti seru banget ya perjalanannya, dari terpaksa kemudian dapat pengalaman dan juara juga. Nah, setelah kita bahas prestasi, sekarang kita mau bahas satu lagi nih yang juga menarik perhatian tentunya. Nah, Kak Gita kan ikut serta dalam kegiatan kampus mengajar. Nah, Kak Gita bisa ceritain nggak tentang perjalanan Kak Gita dalam kegiatan kampus mengajar itu? Dan gimana sih persiapannya supaya bisa lolos? Pasti banyak banget yang pengen tahu, terutama mereka yang di semester 2 atau semester 4. Yuk kita dengar cerita lengkapnya langsung dari Kak Gita. Oke, untuk kampus mengajar, kalau secara pribadi sih sebenarnya aku nggak tahu informasi pertama ya soal kampus mengajar. Jadi kebetulan saat itu tuh ketemu sama Kaprodi Agama Hindu, waktu itu masih Pak Dani. Dia tuh nanya ini ikut nggak kampus mengajar gitu, dan akhirnya di sana ya dengan gamblang jawabnya nggak ikut Pak gitu. Terus di sana diminta lah untuk cari-cari informasi terkait dengan pendaftaran. Nah, sampai di rumah waktu itu, karena kebetulan memang pulang dari kampus, sampai rumah nggak tahu kenapa pengen aja gitu cari informasi tentang kampus mengajar, dari kita cari-cari Instagramnya, kemudian di internet juga. Nah, adalah itu link pendaftarannya gitu. Nah, selain itu juga sempat nanya sama teman-teman yang satu semester juga, dan kebetulan juga dia daftar, tanya nih formulirnya tuh apa aja, berkasnya apa aja, dan nggak tahu kenapa
saat itu tuh kakak tuh nggak punya fast foto nih. Tapi tiba-tiba saat itu emang pengen banget, gimana ya, cowoknya harus bikin nih hari ini gitu. Terus bener-bener selesai 1 hari itu. Kemudian setelah udah kekirim, tinggal nunggu aja pengumuman gitu kan untuk selanjutnya. Ternyata hari itu tuh hari terakhir pendaftaran. Terus kayak, wah ini kayaknya emang udah disuruh nih ikut gitu. Terus akhirnya nunggulah sama teman-teman untuk pengumumannya tuh gimana dan tes apa selanjutnya. Terus dikabarin lah lewat email kalau selanjutnya itu bakal ada tes substansi. Jadi ada tes literasi dan numerasi. Itu kayak aduh ini tesnya gimana ya. Ternyata di tes itu kita bener-bener disajikan dengan soal literasi dan numerasi, yang dimana literasi itu bener-bener penuh dengan bacaan semua. Kita pun aku pertama kali ikut tes itu tuh kayak, duh ini apaan, capek banget gitu bacanya. Iya. Ditambah lagi sinyalnya nge-lag lah, terus belum lagi ntar jawabannya nggak ke-save. Tapi akhirnya pelan-pelan ya akhirnya itu selesai. Terus yang semakin deg-degannya sih nunggu hasilnya sih, apakah lolos atau enggak. Dan ternyata memang lolos, didapat email, terus langsung dapat sekolah penugasan. Setelah lihat sekolah penugasannya di SD 3 Tenganan, oh ternyata deket dari rumah karena memang titik domisilinya juga pakai di rumah waktu itu. Nah akhirnya setelah udah kayak gitu, dikagetkan lagi bahwa nanti kita tuh ditugaskan bukan sama teman-teman yang dari satu perguruan tinggi. Ternyata kalau aku di SD 3 itu ada bareng 2 perguruan tinggi, jadi dari Undiksa sama STKIP gitu. Jadi lumayan deg-degan juga pertama kali ke sekolahnya itu ketemu anak-anak ya, karena pikirannya itu bakal ngajar nih awalnya kalau kampus mengajar, oh ternyata enggak, kita lebih fokus ke literasi sama numerasi anak-anak. Jadi awalnya takut juga kan bergaul sama dewan guru, teman-teman di sana, apalagi beda universitas, beda perguruan tinggi, jadi agak canggung. Cuman ternyata karena kita sama-sama satu visi dan satu tujuan ya, jadi nyambung juga sih sampai sekarang. Wah, luar biasa. Dari awalnya coba-coba ya. Iya, benar. Dan akhirnya lolos nih. Wah. Nah, Kak Gita, pasti dalam meraih segudang prestasi dan jadi bagian aktif di kampus, pasti banyak banget tantangan yang Kakak hadapin. Nah, apa sih salah satu tantangan terbesar yang pernah Kak Gita hadapi dan bagaimana cara Kakak untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau tantangan mungkin dari aku yang paling besar itu adalah pembagian waktu sih. Karena kebetulan aku di rumah itu kan sendiri ya, jadi ngambil apa-apa itu sendiri, ngerjain sesuatu juga sendiri, ditambah lagi juga di kampus ikut organisasi, belum lagi tugas-tugas yang memang dari kampus. Jadi tantangan terberatnya itu sih gimana caranya kita ngebagi waktu biar tanggung jawab yang udah dikasih kita tuh bisa dijalanin satu-satu. Iya, nah kemudian selain sukses di bidang akademis dan kegiatan kemahasiswaan, apakah ada minat atau bakat tersembunyi dari Kakak yang mungkin jarang orang tahu? Misalnya, apakah Kakak punya kecintaan pada seni atau hobi lainnya yang biasanya nggak terlalu diketahui orang lain? Kalau untuk saat ini sih, minat dan bakat yang tersembunyi yang mungkin belum orang tahu sih kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena memang aku juga nggak punya bakat yang aku sembunyi-sembunyikan. Istilahnya kayak kalau di bidang seni memang aku dari SD, tapi memang semenjak SMA itu tidak terlalu menekuni gitu. Jadi kalau dari minat yang lain mungkin antara musik dan lain sebagainya sih nggak ada. Oh, jadi nggak ada sembunyi-sembunyi di antara kita ya, teman-teman semua langsung. Wah, oke. Kak Gita, kita mau tanya-tanya santai sedikit ya. Siapa atau apa sih yang jadi sumber inspirasi buat Kak Gita dalam meraih prestasi dan menghadapi berbagai tantangan di hidup ini? Apakah ada tokoh atau pengalaman khusus yang bikin Kakak semangat dan ngaruh banget nih buat perjalanan hidup Kakak? Kalau tokoh, kalau dari aku pribadi, tokohnya lebih ke figur orang tua, ibu sama ayah. Cuman dari pengalaman juga aku kayak mikirnya, wah harus terus nih kayaknya, selalu harus ada yang baru gitu. Karena aku itu kan dari SMA ya, kayak menjelang mau ke kuliah itu, aku kebetulan ditinggal sama ibu.
Jadi sekarang tinggal sama ayah aja. Di sana tuh sebenarnya udah nggak punya semangat untuk ngelakuin apapun. Bahkan waktu itu memang kuliah tuh kayak jadi 50-50, kuliah nggak atau gimana gitu. Nah akhirnya setelah berjalannya waktu kayak belajar bahwa namanya tuh kayak dipaksa gitu loh untuk ngelakuin ini, kamu tuh harus loh jalanin ini gitu, harus terus jalan, nggak boleh berhenti di sini gitu. Dan setelah dipikir-pikir memang kita tuh nggak bakal pernah diem di situ kan, hari itu bakal berlanjut, tanggal itu juga bakal berlanjut gitu. Jadi di sana belajar dari dipaksa sama keadaan, terus akhirnya kita juga awalnya terpaksa ngelaksanain itu, dan akhirnya lama-lama jadi terbiasa gitu. Dan pengalaman yang sangat-sangat sampai hari ini mungkin bisa sampai aku berusaha untuk sampai saat ini itu waktu ditinggal sama ibu sih, karena kayak dari sosok dia itu mengajarkan bahwa kayak sesakit apapun yang kamu rasain, dunia tuh nggak bakal pernah berhenti di situ gitu, pasti bakal terus berjalan. Jadi kayak percuma gitu kita ngeluapin kesedihan berhari-hari, ngeluapin kesedihan ke semua orang, toh yang memang ngerasain dan bakal ngejalanin itu kita sendiri gitu. Iya, jadi gitu teman-teman, bahwa walaupun ada kejadian yang tidak enak, tapi Kak Gita ini terus mencari potensi-potensi baru karena hidup itu perlu banyak rasa. Oke, nah Kak Gita, saya mau nanya sedikit tentang cara Kakak menjaga keseimbangan antara tugas akademis. Nah, seperti yang tadi Kakak katakan, bahwa tantangannya adalah sulit membagi waktu. Nah, dari tanggung jawab organisasi, waktu, nah untuk diri sendiri pastinya nggak gampang ya. Adakah strategi khusus dari Kakak dalam menjaga keseimbangan ini? Dan mungkin adakah tips atau trik yang bisa Kak Gita bagiin sama teman-teman di rumah? Oke, kalau untuk bagi waktu sih, kalau dari aku pribadi, sebenarnya lebih ke ngingetin diri sendiri aja. Misal kayak satu hari ini tuh ada banyak kegiatan nih, misalnya mungkin lebih dari 3 kegiatan, jadi biasanya bikin note gitu di HP. Kalau di buku aku rasa kayak udah kurang efisien, karena kayaknya anak muda sekarang itu yang dipegang dan nggak boleh ketinggalan tuh HP-nya kan. Jadi biasanya aku nulis di note HP itu kegiatannya apa-apa aja. Dan kalau semisal memang sangat-sangat nggak bisa dibagi ataupun nggak bisa diatur, biasanya kayak minta tolong. Kalau di organisasi dulu nggak bisa diwakilkan, misalnya urusan yang di luar urgent gitu, biasanya minta tolong sama wakil di organisasi untuk minta tolong dikoordinir dulu. Tapi setelah itu, karena aku juga merasa masih punya tanggung jawab atas organisasi itu, meskipun nggak datang, aku masih tetap kayak kontekan gimana kegiatan yang tadi, apa-apa aja nih kegiatan yang tadi gitu. Terus kalau misalnya kegiatannya itu masih ya bisa diatur segalanya, ya itu aja di note aja, terus berusaha untuk ngatur itu. Tapi emang agak susah sih, aku pun sendiri kadang kayak merasa kayak, aduh baru aja nyampe rumah kok udah lagi gitu. Karena aku jujur aja, waktu aku ikut BEM, waktu aku ikut HMP itu aku jarang di rumah. Bener-bener pagi itu paling sebentar, terus ada urusan keluar, terus ngampus sampai sore. Kadang kalau udah habis kegiatan, kadang LPJ-an kan sama teman-teman, itu udah sampai malam di kampus tuh baru pulang gitu. Waduh, jadi gitu teman-teman, sampai Kak Gita jarang di rumah loh. Oke, kita lanjut lagi. Dengan pengalaman yang Kakak punya seperti tadi itu, pasti ada pesan atau saran khusus yang ingin Kak Gita sampaikan kepada generasi muda yang lagi berjuang buat meraih impian mereka. Nah, ada nggak sih pelajaran berharga atau kata-kata bijak dari perjalanan hidup Kakak yang ingin Kak Gita bagikan? Buat teman-teman, aku tanya teman-teman aja ya. Oh, iya. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi sama-sama untuk meraih mimpi atau meraih apapun yang kalian inginkan, tetap semangat juga, terus tetap berusaha, dan tetap jaga konsistensi dari niat kalian yang pertama, dan jangan lupa be yourself and do your best.
Oke, teman-teman luar biasa sekali. Jadi udah dapat semangat dari Kak Gita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita sama-sama berjuang biar menjadi ikutin jejaknya Kak Gita ya. Oke, kita lanjut Kak Gita. Nah, hari ini kita merayakan Hari Kartini yang menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Kakak Hari Kartini mempengaruhi perjuangan perempuan Indonesia modern, termasuk Kak Gita sendiri sebagai seorang mahasiswi yang berprestasi? Apakah ada inspirasi atau pesan dari Kartini yang membimbing Kakak dalam menjalani kehidupan dan berkontribusi bagi masyarakat? Kalau menurut aku perayaan Hari Kartini itu ataupun perjuangannya Kartini untuk kita khususnya ya kaum perempuan itu sangat-sangat besar dan menurut aku masih terasa sampai sekarang karena kayak aku lihat-lihat di sosial media itu sekarang banyak kayak wanita tuh dibilang menuntut kesetaraan gender, tapi dikit-dikit kok ngeluh dan lain sebagainya. Dan berkaca lagi, oh saya tuh masih kayak gitu. Jadi bener-bener apa yang diajarkan sama RA Kartini itu kayak termotivasi gitu loh jadinya. Jadi pandangan terkait perempuan itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laki-laki tuh salah besar sih buat aku, karena walaupun ya tidak menutup kemungkinan dengan kita itu sebagai makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, tapi ya perlu juga figur laki-laki, tapi bukan berarti kita itu harus bener-bener ntar nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada laki-laki, bukan berarti begitu, tapi gimana caranya kita itu numbuhin dalam diri kita tuh bahwa kita tuh bisa berusaha buat diri kita, karena bagaimanapun juga apapun itu yang terjadi, yang setia sama kita ya diri kita sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Gita yang telah berbagi cerita, inspirasi, dan wawasan yang berharga bersama kita hari ini. Kisah perjalanan Kak Gita sungguh menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus berjuang dan berkarya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan Kak Gita dan podcast STKIP Talks bersama BEM STKIP Agama Hindu Amlapura untuk episode-episode mendatang yang tak kalah menariknya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Tetaplah berkarya, tetap semangat, dan tetaplah menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Muriana mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. BEM STKIP Agama Hindu Amlapura, work hard and process together. Om Santi 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 Om.